Pada abad ke-8 Masehi, dunia Islam memasuki fase kejayaan yang luar biasa. Dalam waktu singkat, Islam telah berkembang dari komunitas kecil di Jazirah Arab menjadi sebuah peradaban yang menguasai wilayah yang sangat luas, dari Spanyol di barat hingga India di sebelah timur. Kondisi politik yang dinamis yang mendorong pertumbuhan ini. Dengan berdirinya kota Baghdad oleh Khalifah Al-Mansur pada tahun 762 Masehi, kota ini menjadi simbol kemajuan Islam kala itu. Baghdad dirancang dengan sangat strategis, dikelilingi oleh kanal dan jalan raya yang menghubungkan berbagai wilayah. Ini bukan sekedar pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi ibu kota ilmu pengetahuan dunia. Disinilah berbagai aliran ilmu, tradisi, dan kebudayaan saling bertemu. Baghdad menarik para ilmuwan, filsuf, dan para peneliti dari berbagai penjuru dunia. Mereka berkumpul di Bait Al-Hikmah sebagai situs yang berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Disinilah karya-karya berharga dari tradisi Yunani, Persia, maupun India diterjemahkan, dan bahkan dikembangkan lebih lanjut. Di antara para ilmuwan yang lahir pada masa ini, di antaranya adalah Al-Khawarizmi, yang dikenal juga sebagai Bapak Aljabar. Ia mengembangkan konsep-konsep dasar aljabar yang menjadi dasar bagi matematika modern. Di sisi lain, ada Al-Farabi, yang berhasil menggabungkan filsafat Yunani dengan ajaran-ajaran Islam. Ini menjadikannya tokoh penting dalam sejarah pemikiran Islam. Dan tak ketinggalan ada Ibnu Sina, seorang dokter dan filsuf yang karyanya menjadi referensi utama di dunia medis selama berabad-abad. Kota Baghdad ini bukan hanya tempat lahirnya inovasi, tetapi lebih dari itu juga menjadi simbol kekuatan dan keagungan peradaban Islam kala itu. Dengan budaya yang beragam dan semangat inovasi yang tinggi, Baghdad benar-benar menciptakan fondasi bagi kemajuan di masa yang akan datang. Pada masa puncak kejayaan Islam, peradaban ini bukan hanya terkenal karena ilmu pengetahuannya saja, tetapi juga karena arsitektur yang megah dan seni yang mengagumkan. Kota-kota seperti Baghdad, Cordoba, dan Samarkand bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga simbol kebudayaan dan peradaban yang maju. Di Cordoba misalnya, Masjid Agung berdiri sebagai bukti kemegahan arsitektur Islam. Masjid ini memiliki lebih dari 800 pilar marmer dengan lengkungan ganda yang unik. Sebuah inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Cordoba pada masa itu dikenal sebagai permata dunia, dengan jalan-jalan yang diterangi lampu-lampu dan rumah-rumah yang megah yang dikelilingi taman-taman indah. Kota ini menjadi pusat seni, puisi, dan musik, di mana para seniman dan cendekiawan dari berbagai latar belakang bekerja sama. Selain itu, seni Islam berkembang dengan sangat kaya, motif geometris yang rumit, kaligrafi yang indah, serta ornamen bunga dan tanaman yang menjadi ciri khas seni Islam. Tidak seperti seni di Eropa yang banyak menggambarkan manusia. Seni Islam fokus pada keindahan bentuk dan warna, sebagai ekspresi atas penghormatan terhadap Sang Pencipta. Selain ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur, peradaban Islam juga unggul dalam diplomasi dan perdagangan. Jalur perdagangan darat dan laut yang mereka kendalikan menjadikan mereka jembatan antara timur dan barat. Melalui jalur sutra dan perdagangan laut, peradaban Islam berhubungan dengan Cina, India, dan Afrika, bahkan Eropa. Dari rempah-rempah hingga sutra, dari emas hingga kertas. Semua barang diperdagangkan dengan sistem yang teratur dan aman. Pada masa ini, diplomasi juga menjadi kekuatan utama. Kerajaan-kerajaan Islam tak hanya berdagang dengan negara-negara tetangga saja, tetapi juga menjalin hubungan diplomatik dengan kekaisaran besar seperti Bizantium dan juga dinasti Tang di Cina. Lewat hubungan diplomatik inilah nilai-nilai perdamaian dan kerjasama lintas budaya terus berkembang. Setelah kita melihat kembali masa kejayaan Islam,
Jelas bahwa peradaban ini adalah salah satu peradaban paling maju yang pernah ada. Islam bukan hanya tentang kekuatan spiritual, tetapi juga tentang kemajuan ilmu pengetahuan, seni, perdagangan, dan diplomasi. Peradaban Islam telah memimpin dunia dalam berbagai bidang, menjadi penghubung antara timur dan barat. Peradaban Islam bukanlah peradaban yang tertinggal. Justru ini adalah peradaban yang memberikan fondasi bagi banyak aspek yang kita nikmati dalam kehidupan modern ini. Dari konsep matematika hingga kedokteran, dari seni hingga diplomasi. Kontribusi peradaban Islam masih terasa hingga saat ini. Kejayaan itu adalah bukti bahwa umat Islam memiliki potensi besar untuk terus maju. Dan sejarah ini harusnya menjadi pengingat bahwa kita memiliki warisan yang kuat. Sebuah tanggung jawab untuk menjaga semangat inovasi, keadilan, dan kemajuan. Kejayaan Islam adalah bukti nyata bahwa kita, umat Islam, bisa menjadi yang terdepan. Bukan karena harta ataupun kekuasaan, tetapi karena ilmu, moralitas, dan kerjasama lintas budaya. Ini adalah peradaban yang tidak pernah tertinggal dan tidak akan pernah tertinggal selama kita terus berjuang untuk membangkitkannya. Kejayaan Islam di masa lalu bukanlah hanya sekedar kenangan sejarah, tetapi sebuah pelajaran berharga untuk kita semua. Ini adalah warisan yang perlu kita jaga dan kita kembangkan. Bukan hanya sekedar untuk kebanggaan, tetapi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan semangat pencapaian, inovasi, dan kebaikan yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita. Mari kita jadikan sejarah ini sebagai inspirasi untuk terus bergerak maju. Setiap langkah kita dalam ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan moralitas bisa menjadi bagian dari upaya besar untuk mengembalikan kejayaan itu. Masa depan ada di tangan kita, dan kita punya segala potensi untuk mencapai perubahan.